Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Nabila Azhara akan membuat video tutorial analisis ECM dengan Stata. Di sini saya menggunakan data skripsi dari Ulfa Maisaroh dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2004 sampai 2019 menggunakan metode Error Correction Model atau ECM. Berikut ini adalah data yang akan digunakan dalam praktik analisis ECM. Di sini terdapat dua variabel time series, yaitu di sini ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, kemudian PDRB atau variabel pertumbuhan ekonomi, serta dalam variabel dalam bentuk logaritma naturalnya, yaitu ln IPM dan juga ln PDRB. Untuk keperluan analisis data, ini bisa di-copy variabelnya saja yang udah dalam bentuk ln. Di sini kita copy dulu. Kemudian kita buka aplikasi Stata di sini. Untuk selanjutnya, data yang tadi sudah kita copy ini bisa masukkan ke dalam data editor, yaitu dengan klik icon yang ini. Di sini kita paste variabel names. Oke. Nah, ini variabel yang sudah di-copy ini perlu kita buat variabel ini sebagai variabel time series dengan menambahkan atau membuat variabel keterangan time series yang merupakan kuartalan. Data ini diminimize terlebih dahulu. Kemudian di dalam komen ini bisa kita beri nama T yang berisi angka urutan 1 sampai seterusnya sampai nanti observasi yang terakhir. Di sini kita ketik gen spasi T spasi sama dengan spasi maaf sama dengan kemudian underscore n. Nah, seperti ini kemudian dilanjutkan dari variabel t tersebut ini akan kita transformasikan. Hasil transformasinya akan saya beri nama new t, di mana new t ini adalah tq ya. Ini kita tulis gen new t yang sama dengan tq. Karena dia adalah kuartalan, jadi data tadi kan 2004 ya. Jadi kita buka kurung, kemudian 2004, Q1, seperti ini, kemudian tutup kurung, kemudian ditambahkan dengan T dan juga dikurangi dengan 1. Ini ditambah dengan T, kemudian min 1, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita format new t itu menjadi keterangan waktu dalam tipe kuartalan dengan format new t. Kemudian presentasi TQ. Di sini presentasi TQ seperti ini. Oke, bisa kita lihat ya pada data editor di sini variabel Newton-nya sudah ada dimulai dari 2004 kuartal 1 sampai 2007 kuartal 4. Nah, selanjutnya di sini uh, variabel Newton yang di-set tadi kita akan set menjadi variabel time series-nya ya dengan fungsi di sini kita minimize lagi. Kita ketik di sini fungsi kemudian spasi new p. Oke, seperti ini. Nah, di sini udah muncul informasinya dengan deltanya adalah 1 kuartal ya. Nah, di awal telah kita set data ini sebagai data time series ya. Jadi kita bisa buat plotnya terlebih dahulu nih untuk menampilkan kedua variabel ini tuh untuk menampilkan kedua variabel gitu dengan mengetikkan pada komen itu nanti fungsi tsline. Kemudian ada dua plot ya yang akan dituliskan di sini. Pertama kita ketikkan kurung tsline, masukkan variabel IPM-nya, ln IPM, kemudian tutup kurung. Kemudian spasi kita tuliskan kembali variabel yang kedua, tsline. Kemudian
ln PDB ya, PDRB, ln PDRB tutup kurung. Nah, semua fungsi ini ada pada fungsi yang namanya two-way. Way. Oke, di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah grafik dari kedua variabel tersebut. Jadi yang berwarna biru ini adalah RAM-nya IPM dan yang berwarna merah ini RAM-nya PDRB. Selanjutnya, pada umumnya analisis time series di awal itu kan kita melakukan uji stasionaritas ya terhadap variabel. Di sini karena ada dua variabel, maka uji stasionaritasnya itu dilakukan satu persatu. Ini kita akan mengetikkan eh, untuk uji stasionaritasnya ya, kita bisa menggunakan uji augmented Dickey-Fowler dengan fungsi namanya itu fungsi deFowler ya, yang mana nanti kita ketik deFowler, di sini, komen, kemudian diikuti oleh variabelnya, yaitu ln IPM ini. Jadi yang pertama bisa dilihat dari hasil uji ADF-nya ya. Kemudian kita bisa melakukan uji variabel yang satunya dengan mengetikkan deFowler ln PDRB. Jadi dari kedua hasil ini bisa dilihat bahwa variabel IPM itu memiliki hasil 0,4 ya, dan juga value pada ln PDRB itu masih 0,7. Pada data levelnya ini tidak stasioner ya pada level, jadi kita mengecek stasionaritasnya itu pada first difference-nya. Jadi bisa digunakan fungsi yang sebelumnya dengan diganti first difference-nya. Tapi kita di sini tambahkan D titik seperti ini untuk mengecek stasionaritas di first difference-nya. Oke, setelah ini langsung. Dan selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama pada variabel yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, sudah bisa kita lihat ya, hasil uji ADF-nya pada kedua variabel ini, di first difference-nya terlihat kalau misalkan keduanya ini sudah stasioner dengan ditunjukkan dengan p-value keduanya. Hasil uji ini yang lebih kecil dari alfa 5% ya. Artinya apa? Kedua variabel ini tidak stasioner pada level, tapi sudah selesai naik pada first difference-nya. Nah, kondisi ini memungkinkan kita bisa melakukan analisis FCM karena stasionaritasnya tercapai pada first difference. Maka hubungan antar variabelnya nanti digambarkan antara delta ln PM dengan delta ln PDRB. Dengan hubungan delta ke delta itu, kita hanya bisa mengamati hubungan jangka pendek. Akan tetapi, analisis SCM itu memungkinkan tetap bisa melihat hubungan jangka panjangnya apabila terdapat kointegrasi. Dalam hal ini, kointegrasi itu bisa dipresentasikan dari residual yang terbentuk dari hasil regresi dari kedua variabel tersebut, di mana adanya kointegrasi itu bisa ditunjukkan apabila residual hasil regresinya itu stasioner pada level. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan regresi OLS ya, dengan pada contoh ini variabel dependennya itu real IPM dan variabel bebasnya itu adalah real PDRB dengan menggunakan fungsi regres pertama, yaitu kita masukkan dulu variabel realnya, kita ketikkan regres. Kemudian di sini kita masukkan
variabel ln IPM dan juga ln PDRB. Ini variabel yang kedua. Jadi seperti ini. Kita cek dulu. Di sini muncul hasil persamaan regresinya, tapi ini yang kita mau ambil dari hasil regresinya adalah nilai residualnya. Nih, dari nilai residualnya. Maka setelah hasil regresi ini akan dilakukan dengan fungsi predik. Misalkan kita nama hasil tes 2-nya itu ECT ya. Jadi di sini kita ketik predik ECT, resid. Seperti ini. Nah, di keterangan variabel sebelah kanan, sini, terlihat ada tambahan variabel namanya ECT. Dengan label dia ada residual ya, artinya berarti data ini sudah muncul di dalam data editor. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan uji stasionaritas menggunakan uji ADF lagi pada residual ini dengan menggunakan fungsi devaler dilanjutkan dengan variabel yang ingin kita cek. Tadi kan dicek stasionernya itu kita mau ngecek ECT ya. Berarti di sini kita tulis devaler kemudian ECT seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini variabel ECT-nya itu pada data levelnya ternyata dia belum stasioner karena value uji EDF-nya itu 0,6. Maka selanjutnya kita lakukan first difference lagi dengan mengetikkan devaler kemudian di sini D titik. Kita akan melakukan first difference. Langsung saja kita enter. Nah, ini bisa kita lihat ya, value-nya itu udah 0,0 yang menjadi indikasi bahwa berarti ada kointegrasi di antara IPM dan juga PDRB. Sehingga kita bisa lanjutkan dengan pemodelan ECM dengan menggunakan model OLS biasa, tapi pada mode ECM, variabel Y dan X yang tadi dinyatakan dalam bentuk difference. Maka LN IPM dan LN PDRB ini di depannya bisa kita berikan titik keduanya seperti ini. Kita tulis regres. Kemudian nanti ditambahkan leg 1 ya pada periode dari SCT-nya. Di sini kita ketik regres, kemudian D titik ln IPM. Ini kemudian variabel keduanya itu D titik ln PDRB. Kemudian ditambah leg 1 periode dari SCT-nya. Leg 1 ECT. Oke, ini kita cek dulu untuk rumusnya deh. Oke, langsung kita enter. Ini adalah hasil persamaan ECM-nya ya. Di sini kita lihat dari ECT ini berada pada rentang antara 0 sampai min 1 ya. Berarti ini memenuhi kaidah dari nilai dari variabel ECT min 1-nya, serta juga input ketegangan penting di sini adalah variabel tersebut stasioner. Hasilnya berarti bahwa variabel penyesuaian ECT adalah variabel penyesuaian jangka pendek, dan jangka panjang itu signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa ada kointegrasi yang signifikan di antara kedua variabel tersebut. Nah, karena ini adalah hasil estimasi dari OLS, maka kita akan mengecek uji Gauss-Markov-nya. Di sini kita bisa melanjutkan dengan uji heteroskedastisitas. Setelah output regresi ini, kita langsung ketik hetes. Informasinya di sini adalah ragamnya heteroskedastis. Kemudian juga bisa kita lakukan pengujian autokorelasi dengan uji Estat Godfrey. Di sini kita ketikkan pada komen Estat spasi Godfrey seperti ini. Nah, ini adalah V-value-nya. Jadi pada uji autokorelasi, V-value-nya itu
0,5938 yang berarti tidak tolak nol, maka kesimpulannya adalah tidak ada autokorelasi yang berarti persamaan ECM yang diperoleh tadi sudah memenuhi asumsi Gauss-Markov. Oke, mungkin sekian tutorial penggunaan ECM dengan software Stata dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.